Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini, kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah wabah virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dapat menuntaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan sholat tarawih, ada yang di rumah maupun ada yang di masjid. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, yang artinya akan datang suatu zaman menimpa umatku di mana pada zaman itu orang-orang lari dari para ulama dan lari dari ahli fikih. Jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih. Maka kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menjelaskan, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, Allah akan timpakan 3 macam bencana kepada umatku yang jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih. Hadirin sekalian, jauh dari ulama artinya yang dimakan selalu yang haram, tidak peduli halal haram, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, tidak suka menuntut ilmu agama, tidak suka menghadiri majelis-majelis taklim maupun masjid, itu tandanya jauh dari ulama. Hadirin sekalian, jika umat jauh dari ulama, maka Rasulullah menjelaskan ada 3 bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Usahanya tidak berkah. Usaha yang berkah itu bukan banyak, hadirin sekalian. Usaha yang berkah itu bukan melimpahnya harta, hadirin sekalian. Usaha yang berkah itu adalah dengan rizki yang diberikan oleh Allah, orang tersebut makin taat kepada Allah, makin banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau uang kita banyak, kalau rezeki kita banyak, tetapi kita jauh dari Allah, itu pun tandanya rizki kita tidak berkah, hadirin sekalian. Yang kedua, Allah timpakan ya yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan berikan kuasa kepada umatku. Umat itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bisa merasakan, bisa mengetahui, bisa merasakan apakah pemimpin kita ini zalim atau tidak, hadirin sekalian. Itu semua bukan hanya salah dari pemimpin, tetapi bisa juga itu kesalahan dari diri kita sendiri karena kita jauh dari ulama dan ahli fikih, hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua merasakan beratnya beban hidup di tengah PSBB ini, hadirin sekalian. Kita semua dipaksa mau tidak mau untuk lockdown, untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga diri. Masjid-masjid banyak yang ditutup. Ternyata hadirin sekalian, konser diadakan, hadirin sekalian. Konser diadakan
Dan juga bukan hanya itu, bandara internasional tetap buka hadirin sekalian, di mana pada saat itu banyak orang-orang Cina, TKA Cina masuk ke wilayah Indonesia. Hadirin sekalian, kita patut mempertanyakan hadirin sekalian, apa yang sebenarnya terjadi ini hadirin sekalian. Ini mungkin merupakan bentuk dari kezoliman pemimpin hadirin sekalian. Juga hadirin sekalian, ketika kita dalam kondisi sulit, BPJS naik hadirin sekalian. Kita bisa bayangkan BPJS itu naik berarti sangat meresahkan rakyat hadirin sekalian. Begitu juga kita semua tahu bahwa harga minyak dunia sedang turun. Negara-negara lain itu menurunkan harga minyak berkali-kali lipat hadirin sekalian. Berkali-kali, ada yang 6 kali, ada yang 7 kali, dan seterusnya. Sementara Indonesia hadirin sekalian, BBM-nya tidak turun-turun hadirin sekalian. Begitu juga kita melihat tentang penegakan hukum di Indonesia hadirin sekalian. Penegakan hukum di Indonesia sangat carut marut hadirin sekalian. Ada seorang Habib bernama Habib Bahar hadirin sekalian. Habib Bahar ini di sel, di penjara itu banyak menginsafkan para preman hadirin sekalian. Preman banyak yang diinsafkan oleh Habib Bahar. Kemudian ada yang tidak suka, rezim ini tidak suka dengan hal yang demikian hadirin sekalian. Maka Habib Bahar dijebak hadirin sekalian, dikeluarkan lalu untuk dimasukkan ke sel Nusa Kambangan hadirin sekalian. Nusa Kambangan itu kan tempatnya bandar-bandar narkoba. Nusa Kambangan itu kan tempatnya napi-napi kelas kakap. Kok tega-teganya seorang ulama dimasukkan ke dalam Nusa Kambangan hadirin sekalian, dengan alasan sepele hadirin sekalian. Alasannya adalah melanggar PSBB. Kenapa konser tidak ada yang ditindak satupun, padahal kesalahannya sama, yaitu melanggar PSBB hadirin sekalian. Dan banyak contoh-contoh lainnya bahwa sebenarnya pemimpin kita ini zalim hadirin sekalian, dan ini sudah sangat kita rasakan hadirin sekalian. Oleh karena itu, solusinya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari habaib hadirin sekalian. Dan yang ketiga, bencana yang ditimpakan kepada umat yang jauh dari ulama dan ahli fikih adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Inilah yang paling kita takutkan hadirin sekalian. Pemimpin zalim sengsaranya dunia, rezeki tidak berkah, kemudian kita sulit hidup, sengsaranya masih dunia. Tapi kalau keluar dari dunia tidak membawa iman, maka sengsaranya terus menerus hadirin sekalian, dan tidak berujung. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang jauh dari ulama dan ahli fikih maka akan diancam keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Solusinya adalah kita hendaklah memakmurkan majelis-majelis taklim, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, karena para habaib adalah penjaga-penjaga bumi hadirin sekalian. Di dalam syair di mana dijelaskan dalam sebuah salawat, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul Baitil Mustafa
hum amanul ardi faddakiri, yang artinya ahlul bait al-Mustafa, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib at-tuhuri, adalah orang-orang suci. Hum amanul ardi, merekalah pengaman-pengaman bumi, mereka itulah penjaga-penjaga bumi. Mengapa Indonesia belum diturunkan azab yang besar? Karena masih banyak para habaib yang berdakwah dengan ikhlas. Hadirin sekalian, mereka adalah pengaman-pengaman bumi. Dan Indonesia alhamdulillah paling banyaknya habaib atau zuriyah Rasul di dunia ini. Hadirin sekalian, itulah aset terbesar kita, itulah yang patut kita jaga. Kita cinta habaib, kita cinta para ulama, itulah yang akan menyebabkan Indonesia damai, Indonesia tenang. Hadirin sekalian, maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita hendaklah memakmurkan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan kita semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia senantiasa dijadikan baldatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa aynama hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman adila wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' anna al-huda wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifah والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.